Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam seluruh peserta webinar hari ini. Dan juga selamat malam nih untuk Kesalbia. Kesalbia apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadinya Oke. Akang nih ya. Kirain aku Mbak Najla. Bukan. Oke, Kesalbia lagi di mana Teh? Di Indramayu. Oh di di tempat kerja berarti. Iya, di kosan sih. Di kawasan. Oke, sebelumnya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini dan juga bersama pembicara kita yang luar biasa, Teh Salbia, Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Teh Salbia yang udah bersedia untuk menjadi pembicara narasumber pada hari ini dan ngomonginnya itu tentang literasi yang urgensinya tuh berkaitan dengan pendidikan, yang mana dua hal ini tuh nggak bisa kita lepasin karena yang namanya literasi itu kan merupakan suatu fondasi ya, fondasi dalam kita belajar gitu, dan dalam belajar itulah yang dinamakan proses pendidikan. Nah, sebelum kita mulai ke acara hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjut terlebih dahulu ke pengenalan acara hari ini. Jadi acara hari ini itu merupakan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Sebelumnya juga aku menyapa seluruh peserta yang hadir hari ini, dan tentunya acara ini itu merupakan acara rutinan yang diselenggarakan oleh platform startnow.idn sebagai langkah awal untuk itu tadi, untuk memberikan fondasi awal berliterasi, membentuk rakyat yang literat agar kita bisa mengasah skill-skill yang ingin kita berikan, yang ingin kita tanamkan dalam diri kita, karena melalui fondasi berliterasi inilah kita mampu untuk mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa. Tanpa literasi kita bukan apa-apa, dan tanpa literasi kita tidak akan bisa apa-apa. Maka dari itu mulailah dengan literasi. Dan tentunya kita juga telah kedatangan pembicara yang luar biasa nih, pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan rekan saya juga di Duta Baca Jawa Barat, yaitu Teh Salbia Salsabila Mulki. Sebelumnya aku terima kasih banget lagi nih sekali lagi kepada Teh Salbia. Teh Salbia sekarang apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah. gimana Akang sebaiknya di sana? Baik? Alhamdulillah Lancar sekali. semuanya? Lancar. Dan Teh Salbia Kangen ini Bandung. merupakan rekan saya yang sangat luar biasa. Sekarang juga lagi kerja ya di Dinkes Indramayu, Iya. dan itu ya baru lulus langsung udah diterima kerja, bahkan sebelum lulus juga udah ditawarin ya Iya, kerja. Jadi Alhamdulillah. sangat luar biasa, sangat keren sekali. Nah, maka dari itu aku mau menampilkan CV beliau terlebih dahulu. Oke. Nah, Salbia ini merupakan mahasiswa fakultas lulusan Fakultas Ilmu Baru. Komunikasi Universitas Islam Bandung. Baru lulus di tahun ini, berarti masuknya di tahun 2017. Dan Salbia ini luar biasa sekali pencapaian dan prestasinya, selalu ikut penelitian bareng dosen, membuat jurnal, ikut PKM, dan ikut juga Duta Baca Jawa Barat, serta banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang sangat luar biasa. Dan tanpa menunggu waktu yang lama lagi, aku persilakan kepada Teh Salbia Salsabila Mulki untuk mempresentasikan dan juga untuk memaparkan materinya. Semangat Teh Salbia.
Oke, baik, makasih. Sebelum aku maparin presentasi kali ini, aku mau nyapa dulu nih sahabat pegiat baca di seluruh Indonesia. Halo, salam literasi, salam kenal. Aku Salvia Salsabila Multi. Seperti yang tadi sama Kang Rohman udah dikenalin gitu ya. Kali ini akhirnya aku bisa bertemu lagi sama teman-teman meskipun lewat layar kaca, tapi semoga nggak mengurangi semangat teman-teman untuk terus berkarya gitu ya, dimanapun gitu, meskipun sekarang harus terbatas ruang dan waktu gitu ya kitanya. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap inovatif, terus beradaptasi dengan segala kondisi gitu. Semangat buat teman-teman semua di luar sana. Oke, aku langsung sharing screen aja mungkin ya Kang, tentang yang akan aku... Iya, boleh. Share. Dan aku juga mohon ke teman-teman untuk nggak berekspektasi tinggi-tinggi karena aku masih makhluk bumi yang tentunya banyak banget kekurangan gitu ya. Jadi di sini aku cuma kayak sharing dan apa ya, lebih ke diskusi aja sama teman-teman gitu. Bukan berarti ketika aku jadi pemateri di sini aku lebih dari teman-teman, enggak. Kita di sini diskusi aja, sharing aja gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, membangun pentingnya literasi dalam pendidikan. Seperti yang tadi udah Kang Rohman disampaikan gitu ya, bahwa literasi itu dan pendidikan erat kaitannya, maksudnya nggak erat dan lekat, jadi nggak bisa dipisahkan gitu aja gitu ya. Karena pendidikan itu tentu diawali dengan literasi, dan literasi itu berkaitan erat gitu, menjadi fondasi penting dalam pendidikan. Untuk itu mari kita kenalan dulu sama apa itu literasi gitu ya, terus juga literasi dasar apa aja sih gitu kan, terus apa itu pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, dan pentingnya literasi dalam pendidikan itu apa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kenalan ke apa itu literasi. Aku yakin sih teman-teman di sini pasti udah pada tahu itu literasi gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, literasi itu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentu teman-teman, literasi itu erat dan lekat banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Seperti yang kita tahu, atau mungkin teman-teman pernah tahu, pernah dengar, atau mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, kita langsung kenalan aja bahwa literasi itu ada 6 dasar fondasi. Minimal teman-teman menguasai 6 dasar literasi ini aja yang disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015. Apa aja sih? Nah ini, yang pertama ada literasi baca dan tulis. Nah, literasi baca dan tulis ini seperti kecakapan teman-teman, terus juga pengetahuan teman-teman untuk membaca, nulis gitu ya, mencari informasi, mengolah informasi gitu ya, dan menggunakan informasi serta mengevaluasi dan memahami informasi itu secara bijak gitu ya. Baik itu secara tertulis atau juga ketika teman-teman mendengar, mendapatkan informasi gitu ya dalam bentuk visual atau auditorial dan lain sebagainya, seperti itu kemampuan literasi baca dan tulis gitu ya. Ketika teman-teman dapat informasi di internet, teman-teman bisa nyaring, ini kemampuan dari sini gitu ya. Terus juga ada literasi numerasi teman-teman. Nah, literasi numerasi ini apa nih? Literasi numerasi ini ya nomor gitu ya, numerasi gitu ya, seperti pengetahuan dan kecakapan kita dalam menginterpretasikan, terus juga mengolah gitu ya, seperti angka, berbentuk angka gitu kan, nomor gitu ya, number gitu, angka gitu ya, misalnya dalam matematika dan lain sebagainya gitu ya. Atau juga ini nggak harus berkaitan dengan itu, tapi misalnya dengan menganalisis informasi yang disajikan dalam data grafik seperti itu. Nah, ini kemampuan teman-teman juga gitu ya. Terus juga ada literasi sains, teman-teman. Literasi sainsnya apa nih? Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah teman-teman gitu ya, yang mampu mengidentifikasiin pertanyaan dan memperoleh pengetahuan baru atas fenomena-fenomena yang terjadi gitu, teman-teman. Misalnya sekarang lagi fenomena lagi terjadi, misalnya dampak COVID ini seperti ini, teman-teman harus seperti apa gitu, disebabkan oleh apa, terus teman-teman melakukan penelitian secara ilmiah gitu ya. Nah, teman-teman telah melakukan literasi sains gitu ya. Jadi teman-teman tuh kritis terhadap
fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Aduh, ini kenapa seperti ini? Apa penyebabnya dan lain sebagainya gitu. Seperti itu pemikiran kritis teman-teman, jadi literasi sains. Terus juga ada literasi digital. Nah, literasi digital ini penting banget gitu ya, seperti yang kemarin baru aja disahkan gitu ya, literasi digital nasional gitu kan, bahwa zaman sekarang ketika pandemi gitu semua kita apa-apa dilakukan melalui digital gitu ya, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Kalaupun secara langsung kita masih terbatas gitu ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Dan salah satu solusinya ya ini lewat digital. Teman-teman merasakan kan pembelajaran daring seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga banyak pekerjaan yang melalui digital seperti content creator dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalnya ketika teman-teman mengakses digital terus belajar melalui daring tapi teman-teman nggak ditemani dengan literasi gitu ya, nggak diimbangi dengan literasi, maka teman-teman akan kebingungan, akan ada gap di sana gitu ya. Nah, maka dari itu literasi digital itu penting. Misalnya ketika teman-teman bekerja atau berprofesi sebagai content creator gitu ya, teman-teman maka harus harus mementingkan juga dampak yang terjadi ketika teman-teman memposting B gitu, bukan hanya untuk diri teman-teman, jejak digital teman-teman, tetapi juga dampak buat orang lain di sana. Apakah konten yang teman-teman bagikan itu akan meresahkan atau tidak dan lain sebagainya. Ini pentingnya literasi digital. Dan literasi digital ini juga bikin teman-teman, apalagi kalau sekarang banyak vintage dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman bisa lebih menjaga keamanan data digital teman-teman. Misalnya teman-teman jadi nggak sembarang ngeklik website dan lain sebagainya. Literasi digital ini penting banget kalau zaman sekarang, apalagi sekarang kita hampir 24 jam gitu ya. Kita pegang handphone terus, bahkan malam pun kalau gadang kita handphone lagi gitu kan, internet lagi, bosan lihat sosial media dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu penting banget buat teman-teman gitu ya. Misalnya sekarang tuh emang kelihatannya kayak gratis gitu ketika kita ngakses satu web dan lain sebagainya. Padahal kita membayar dengan data kita. Jadi teman-teman tuh aku saranin gitu ya, jangan sembarang misalnya ini apa nih ikutan terus masukin data teman-teman, apalagi kalau misalnya pakai data KTP terus yang lain-lain gitu ya, fotokopi terus kayak di foto scanannya, dan itu teman berbahaya banget. Jadi teman-teman harus hati-hati banget gitu ya. Terus juga ada literasi finansial. Literasi finansial ini apa nih? Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan kita dalam mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko gitu ya. Terus juga keterampilan dan motivasi pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif. Misalnya cara teman-teman mengelola keuangan teman-teman gitu ya. Aku dikasih uang jajan nih sama orang tua segini misalnya dalam sebulan. Nah, gimana sih kita bisa survive dengan uang segini misalnya ketika kita di perantauan dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita uang misalnya 100.000 bisa cukup buat seminggu? Apakah kita numpang ke teman gitu ya, nginap gitu buat menghemat biar kita nanti dapat makanan di sana, atau kita seperti apa? Apakah kita jadi modal, atau misalnya kita sekarang ditukarkan ke uang digital biar kita dapat diskon. Nah, itu cara teman-teman mengolah keuangan dengan bijak gitu ya, untuk dengan uang segitu gimana teman-teman bisa mencapai kesejahteraan teman-teman gitu. Itu penting banget literasi finansial. Salah satunya misalnya ketika teman-teman ke warung, misalnya ke warung bawa uang segini, aduh aku pengennya banyak banget tapi uangnya segini, cukup nggak ya? Nah, itu teman-teman sebetulnya udah mempraktikkan literasi finansial. Jadi sesederhana itu literasi, erat dan lekat sama kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Terus yang terakhir ini ada literasi budaya dan keluargaan. Literasi budaya dan keluargaan tentu ini adalah kecakapan dan dalam memahami kecakapan kita dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia gitu ya, sebagai identitas bangsa gitu ya. Jadi diharapkan dengan literasi budaya ini kita tahu budaya apa saja yang ada di daerah kita minimalnya. Kita lebih bagus lagi di Indonesia ini budaya dan kekayaan apa yang ada di Indonesia ini teman-teman tahu gitu. Teman-teman diimbangi dengan itu, dan dengan literasi budaya ini kita nggak mudah gitu menyepelekan terus menghina dan lain sebagainya budaya gitu ya. Terus juga literasi keluargaan ini menyambung gitu ya, budaya dan keluargaan adalah tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu penting banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita bertindak tidak sesuai dengan
apa ya, peraturan yang ada di negara kita. Kita nggak tahu fungsi dan tugas kita di sebagai warga negara itu apa gitu. Minimal kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Oke, next kita kenalan sama pendidikan gitu ya. Aku yakin sih teman-teman udah kenal banget sebetulnya. Aku jadi di sini sebatas reminder aja gitu ya, saling diskusi, ngingetin lagi gitu ya. Nah, pendidikan ini adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan dan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran, penelitian maupun pelatihan. Kayak gitu. Jadi pendidikan ini adalah suatu proses ya teman-teman, proses pembelajaran, pengetahuan ataupun keterampilan gitu ya, bahkan kebiasaan gitu ya. Yang mana pendidikan ini kebagi jadi formal dan non formal gitu. Kalau formal seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau di formal itu kan ada SD, SMP gitu ya, terus tuh SMA, universitas gitu ya, atau perguruan tinggi kayak gitu. Kalau pendidikan non formal ini adalah seperti tempat les gitu ya, atau pelatihan-pelatihan di luar pendidikan formal gitu ya, kayak teman-teman ikut suatu lembaga pelatihan tertentu, misalnya olahraga dan lain sebagainya, misalnya musik dan lain sebagainya, ini termasuk pendidikan formal. Dan di sini itu fungsinya pendidikan ini adalah untuk apa ya, menambah pengetahuan kita atau keterampilan serta kebiasaan kita dalam mendewasakan kita gitu ya. Gitu. Terus juga nih teman-teman, ada tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Tujuannya apa sih pendidikan nih? Ya tentu gitu ya, karena kan tadi untuk mendewasakan dan lain sebagainya, tentu dari semua itu kita pasti ditujukan untuk mengembangkan potensi kita gitu, karena pendidikan itu untuk sebuah proses pembelajaran gitu ya, proses pelatihan dan lain sebagainya, itu tentu yang namanya proses itu biasanya untuk mengembangkan sesuatu, dan ini adalah mengembangkan potensi peserta didik gitu ya, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa gitu ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional gitu ya. Jadi diharapkan di sini peserta didiknya tuh atau kitanya tuh gitu menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentunya gitu ya. Karena tujuan pendidikan itu, maka fungsi pendidikannya pun ada beberapa. Yang pertama, fungsi pendidikan itu mempersiapkan masyarakat untuk mencari nafkah gitu ya. Karena pendidikan ini kan apa ya, melatih kita agar kita bisa terampil dalam suatu hal, agar cakap dalam sesuatu hal, begitupun dengan literasi gitu ya. Jadi ketika kita apa ya, berpendidikan dan menerapkan literasi, maka kita akan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan gitu, karena kita memiliki keterampilan khusus untuk menghadapi berbagai tantangan di depan gitu ya, karena literasi ini dapat mensejahterakan kita gitu ya. Literasi tadi juga sudah dibahas bahwa literasi itu nggak sekadar baca dan tulis gitu, tetapi lebih dari itu gitu ya, bahkan ada finansial, digital dan lain sebagainya. Ketika kita dalam pendidikan kita mengolah keterampilan kita terus juga diimbangi dengan literasi, maka kita akan semakin pandai, mahir dalam mengelola hal tersebut gitu, karena kita bisa berimbang gitu dalam mengolahnya, mengelola keterampilan kita. Misalnya kita terampil dalam musik gitu, diimbangi dengan literasi, misalnya kita baca-baca buku tentang musik gitu ya. Nah, maka kita kepekaan kita terhadap nada, terus juga kepekaan kita terhadap peluang yang ada di musik itu kita akan lebih besar gitu, lebih tinggi gitu pekanya tuh. Jadi kita akan lebih siap ketika tantangan-tantangan yang akan ada di depan itu dihadapkan dengan kita. Jadi fungsi pendidikan ini salah satunya mempersiapkan kita untuk mencari atau mendapatkan kesejahteraan hidup kita gitu ya. Terus juga yang kedua ini mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat gitu ya. Yang pertama tadi mempersiapkan diri gitu ya untuk mencari nafkah. Diharapkan dengan pendidikan kita bisa melamar kerja, kita bisa membuka usaha dan lain sebagainya. Yang kedua mengembangkan bakat perseorangan gitu ya. Itu sebagai kepuasan diri gitu ya, dan kepentingan masyarakat. Kepuasan diri seperti hobi misalnya. Kita dengan pendidikan kita bisa merasa, oh ternyata saya ini sudah memiliki keterampilan A, B, C gitu.
Terus juga melestarikan, yang ketiga ini adalah melestarikan kebudayaan. Seperti yang tadi, menyangkut juga dengan literasi budaya dan kewargaan gitu ya. Kita juga bisa melestarikan kebudayaan gitu ya, dari generasi ke generasi, dari suatu ilmu yang ada misalnya dari generasi A ke generasi Z itu disampaikan turun-temurun gitu ya. Dan suatu budaya pun seperti itu, norma gitu dan lain sebagainya. Terus juga menanamkan, yang terakhirnya menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi gitu ya. Jadi ketika di sebuah pendidikan kita juga pastikan ada yang namanya berkelompok gitu. Kita berinteraksi dengan satu sama lain. Di sana kita secara tidak langsung ditanamkan keterampilan keterampilan agar kita bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Kita mengeluarkan pendapat gitu ya, terus mendengarkan orang lain, menyetujui pendapat orang lain dan lain sebagainya. Itu fungsi dari pendidikan gitu. Dan terus apa sih kaitannya dan pentingnya literasi dalam pendidikan gitu ya? Nah, pentingnya literasi dalam pendidikan, tentu literasi skill menjadi pilar kemajuan melalui peningkatan kualitas kognisi untuk diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan teman-teman. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya pendidikan itu dan literasi nggak bisa dipisahkan kan gitu ya. Literasi adalah kemampuan baca dan nulis. Ketika kita SD, kita diajarin yang pertama adalah baca dan nulis gitu kan biasanya. Terus juga apalagi tadi kemampuan dasar literasi itu ada 6 gitu ya, ada kemampuan numerasi, literasi baca dan tulis, terus juga digital, finansial, sains, budaya dan kewargaan. Dan tentu itu menjadi pilar kemajuan kita melalui kualitas kognisi. Misalnya ketika teman-teman yang tadi udah aku sampaikan, ketika teman-teman misalnya hobinya musik atau misalnya bola, tapi teman-teman tidak diimbangi dengan kognisinya, teman-teman mungkin akan mengalami kayak kadang ngerasa tertipu, kerugian, atau misalnya teman-teman ngerasa peluangnya kurang begitu besar. Tapi ketika teman-teman diimbangi dengan kognisi yang baik, ketika teman-teman dikasih nutrisi gitu ya, misalnya nutrisi yang baik gitu otaknya, maka otak teman-teman akan penuh gizi dalam misalnya mencari peluang sesuai bidang yang teman-teman suka. Misalnya tadi kalau misalnya di bidang fashion, wah ternyata setelah baca-baca buku sejarahnya seperti ini, ternyata padan warna seperti ini tuh bagusnya dengan ini, maka peluang di tahun depan kemungkinan warna ini tuh akan menjadi tren dan lain sebagainya. Itu tuh ketika kita ketika kita hobi atau kita terampil di bidang itu terus ditambahi gitu ya, ditambah juga dengan kognisi yang baik, maka peluang kesejahteraan hidup kita itu akan lebih bagus gitu, karena kita siap gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang di depan, seperti yang tadi fungsi pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan gitu, karena literasi ini seperti yang tadi udah berapa kali aku bilang gitu, bahwa literasi nggak sekadar baca dan tulis, tapi lebih dari itu, finansial, terus juga numerasi gitu kan dan lain sebagainya. Itu tuh sangat perlu diaplikasikan dalam kehidupan, apalagi ketika yang finansial itu kita bisa memperoleh kesejahteraan hidup kita gitu ya dengan literasi. Terus juga ini penerapan praktisnya gitu ya teman-teman, seperti yang disampaikan bahwa ini literasi itu mengukuhkan bahwa kemampuan literasi dasar memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang untuk kesuksesannya. Kemampuan literasi inilah yang harus menjadi senjata utama bagi generasi bangsa Indonesia dan harus diajarkan sejak usia dini. Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa beberapa orang sukses pun gitu ya memiliki literasi yang kuat, karena ketika seseorang udah melek literasi gitu ya, seseorang udah berada di kategori literat, maka dia akan lebih praktis dalam menerapkan sesuatu ilmu yang dia miliki gitu di dalam kehidupannya gitu. Jadi dia bisa lebih bersaing dengan kehidupan, dengan tantangan yang ada gitu teman-teman. Kalau misalnya pengalaman aku sendiri ini, misalnya kalau di dalam dunia desain gitu, kalau misalnya kita terlalu paku sama suatu konsep, misalnya suatu aplikasi, maka kita akan akan nggak bisa cepet gitu, akan tertahan gitu, kemampuan kitanya tuh akan kalah gitu sama kecepatan waktu. Apalagi sekarang kan kita lebih banyak digital gitu ya, lebih daring gitu, dan itu harus banget kita tuh lebih cepat gitu dalam mengolah, memproses sesuatu gitu, dan itu juga membuat kita tertanam harus lebih teliti gitu kan. Ketika kita misalnya dapat informasi, kita harus diolah diolah menjadi desain gitu ya teman-teman. Kita kalau misalnya menggunakan satu aplikasi atau kita misalnya baku banget gitu harus seperti ini dan seperti itu, dan kita nggak punya fleksibilitas
disabilitas, terus kita juga misalnya enggak mengembangkan kemampuan diri kita gitu, maka kita akan ketinggalan zaman, kita akan menjadi orang yang maksudnya tidak bisa bersaing dengan tantangan masa kini. Tapi kalau misalnya kita terbuka dengan berbagai kemajuan teknologi, maka kita akan bisa beradaptasi dengan tantangan itu sendiri gitu ya. Terus di sini ada penelitian juga nih, selain penelitian ini ada penelitian juga yang menyatakan bahwa literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tapi literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Menurut Chris, terus dalam buku Literasi Profile of America Young Adult, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk menggunakan informasi dalam mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang tadi aku udah sampaikan, bahwa dengan literasi ini kita bisa mengolah keterampilan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki dari pendidikan itu menjadi sebuah peluang gitu ya, dan peluang itu akan menciptakan kesejahteraan. Tentu indikator kesejahteraan ini beragam ya teman-teman, dan salah satunya misalnya kesejahteraan ada yang misalnya untuk diri sendiri, tapi ada juga yang kesejahteraannya untuk banyak orang, seperti ini bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Ketika teman-teman keterampilannya gitu ya, hasil ilmu yang didapatkan dari sebuah proses pendidikan, pelatihan gitu ya, pembelajaran dan lain sebagainya yang diimbangi dengan literasi, maka teman-teman yang tadinya misalnya teman-teman bisa ngerajut nih, yang tadinya cuma bisa ngerajut sebagai hobi teman-teman aja, tetapi ketika teman-teman diimbangi dengan literasi, teman-teman baca buku, teman-teman di dalam buku menemukan model baru, terus padu padan warna baru, di sana teman-teman juga menemukan peluang baru bagaimana cara membuka usaha dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman diimbangi dengan literasi digital dan lain sebagainya, teman-teman buka e-commerce dan lain sebagainya, itu akan menjadi peluang yang besar. Bukan hanya untuk teman-teman, tetapi juga untuk masyarakat di luar sana gitu kan. Jadi makanya penting banget nih, dan literasi dan pendidikan ini penting banget untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi makanya literasi dan pendidikan itu tidak bisa lepas karena kat dan erat kaitannya gitu ya. Terus juga nih, kalau misalnya ini seperti yang udah aku katakan gitu ya, bahwa sukses itu, kesejahteraan itu banyak indikator gitu. Begitupun sukses tak memiliki tolak ukur yang sama bagi setiap insan gitu ya, setiap manusia. Mungkin tolak ukur Kang Rohman salah dia beda, misalnya suksesnya ada yang suksesnya ini lebih dihitungnya dengan angka finansial, terus ada juga yang hanya sebatas kebahagiaan batin dan lain sebagainya. Tentu berbeda gitu ya tolak ukur sukses itu sendiri gitu ya. Tapi sukses tuh apa ya, kita udah sama-sama mengakui bahwa Mark Zuckerberg, terus juga Warren Buffett, Bill Gates, dan pengusaha lainnya itu adalah orang sukses kan gitu kan. Nah, dan mereka tuh gitu ya selalu menyediakan membaca buku gitu ya, karena mereka itu menyadari dari buku itu mereka mendapatkan ilmu gitu, pengetahuan baru yang mana mereka bisa mengantisipasi tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi di depannya gitu. Salah satunya melalui penelitian dan lain sebagainya. Bahkan banyak loh perusahaan-perusahaan yang menggelontorkan uang untuk research and development-nya gitu ya, bidang research and development-nya atau R&D-nya gitu, untuk menemukan hasil-hasil penemuan baru gitu, teknologi apa yang bagus untuk di masa depan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak perusahaan yang besar gitu untuk mengeluarkan dana penelitian tersebut gitu, karena mereka saking menyadarinya ilmu itu penting gitu untuk mengembangkan suatu bisnis dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus juga di sini aku mau bagi tips nih yang terakhir, cara menumbuhkan minat membaca untuk meningkatkan literasi skill dalam pendidikan gitu ya. Yang pertama, membaca dari genre atau jenis buku yang disuka gitu ya. Jangan muluk-muluk ke yang lain gitu. Karena aku pengen jadi ini, aku pengen jadi pengusaha, aku harus baca tentang misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kitanya nggak suka itu, nanti yang ada kitanya bakal muak gitu. Jadi membaca dari genre dan jenis buku yang kita suka aja dulu gitu teman-teman ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya kita memaksakan dari hal yang nggak kita suka, nanti yang ada ujungnya kita malah
jadi nggak mau meneruskan membaca gitu ya, kita malah jadi malas gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mulai dari jenis buku yang teman-teman suka, teman-teman akan nanti perlahan juga proses gitu, by proses teman-teman akan menikmati, aduh aku sekarang sukanya tentang yang ini, nanti aku mau tahap lah ke baca jurnal dan lain sebagainya, nanti bertahap gitu. Terus juga yang kedua tips dari aku adalah mulai membaca dari cara dan bidang yang disuka gitu ya. Mulai membaca dari cara dan bidang yang disuka. Misalnya teman-teman sukanya sambil baca sambil rebahan ya, sambil rebahan. Teman-teman suka bacanya di tempat sepi ya di tempat sepi gitu ya. Jadi dari cara dan bidang yang teman-teman suka gitu. Jadi jangan memaksakan karena oh baca itu orang-orang bagusnya di perpustakaan, aku mau di perpustakaan, jangan dipaksakan kalau teman-teman nggak suka di perpustakaan gitu. Jadi mulailah dengan cara yang teman-teman suka gitu ya. Terus juga konsisten membaca. Nah, kalau misalnya kita pengen terbiasa gitu ya, ya teman-teman gitu ya, teman-teman tuh ya harus meluangkan waktu minimal 15 menit gitu sebelum memulai aktivitas atau 15 menit sebelum tidur gitu dan lain sebagainya. Gitu aja sih. Terus dari aku sebagai penutup sebelum ke sesi tanya jawab dan aku serahkan kembali ke Kang Rohman. Ini ada quotes dari Maya Angelou, when you know better, you do better. Jadi ketika teman-teman tahu sesuatu, maka teman-teman bisa melakukannya dengan lebih baik gitu ya. Teman-teman mengetahui sesuatu dengan baik, maka teman-teman akan bisa melakukannya dengan baik. Begitupun ketika teman-teman memiliki keterampilan sesuatu dan teman-teman mengetahui ilmu itu dengan baik dan benar gitu, maka teman-teman memiliki peluang yang banyak untuk membuat bisnis itu gitu atau menciptakan peluang dari ilmu yang teman-teman miliki gitu aja dari aku. Oke, terima kasih banyak Salvia, luar biasa pemaparan materi yang tadi telah dijelaskan ya, mengenai pokoknya detail banget dari mulai literasi itu apa, ada berapa jenis literasi, manfaatnya literasi, tujuan pendidikan, definisi pendidikan, dan aku tadi sangat tertarik dengan informasi yang Salvia sampaikan, bahwa yaitu tadi, dengan berliterasi kita dapat menempuh berbagai macam jenis hal. Dengan berliterasi kita dapat berproses dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan literasi ini merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, seperti yang tadi Teh Salvia jelaskan, dalam kehidupan sehari-hari di mana kita membayar dan membeli sesuatu gitu ya. Itu pun merupakan proses dari literasi itu sendiri. Kita membayar untuk beli buku, beli sepatu, dan beli bahan-bahan yang lain, itu adalah proses literasi itu sendiri. Tadi literasi finansial gitu ya. Dan itu juga merupakan penerapan yang sangat luar biasa. Lalu juga tadi literasi sains ya. Literasi sains juga ini apalagi di masa pandemi COVID-19. Tentunya yang anak-anak IPA atau mungkin jurusan-jurusan yang lain juga ya, ataupun yang anak-anak SMA ataupun perkuliahan, ini tentu dalam menjalankan prosesnya banyak sekali literasi sains yang dijalankan. Apalagi tadi literasi budaya dan juga kewargaan. Banyak banget itu yang namanya literasi budaya ini, bagaimana cara kita juga nih untuk mengoptimalkan nilai-nilai kebudayaan dalam menjalankan proses kehidupan kita, lalu juga dalam menjalankan berbagai macam hal di dalam proses yang kita lakukan. Itu keren banget ya Salvia, aku menangkap banget apa-apa materi yang disampaikan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab aja kali ya, Tevia ya, langsung. Oke, ayo. Semoga tadi aku ngejelasinnya nggak kecepatan ya. Enggak, keren banget tadi rentenir. Oke. Nah, ini aku udah mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi untuk teman-teman semua yang mau bertanya, mungkin boleh disampaikan di kolom komentarnya YouTube. Nanti bisa aku tanyakan langsung ke Teh Salvia. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Teh Bia ya, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, boleh banget. Terbuka banget. Tadi udah tersedia kan di feed aku. Iya, betul. Nah, boleh banget teman-teman juga misalkan pertanyaannya belum tertampung di hari ini, boleh disampaikan di Instagram Teh Salvia @salvia.sm ya. @salvia19. Kalau .sm itu TikTok. Teman-teman juga boleh main ke TikTok aku. Di TikToknya @salvia_sm. Terus kalau di Instagram @salvia19. Nah, ini ada pertanyaan nih yang udah aku kumpulkan. Yang pertama itu Teh Salvia. Ini dari sebentar. Aku baca dulu ya Teh Bia ya. Pertanyaan-pertanyaan soalnya banyak banget yang masuk. Ini dari Sri Afriani. Ini menanyakan tentang, oh ini, tadi juga sempat disinggung ya sama Teh Bia mengenai demokrasi gitu ya, mengenai demokrasi dalam berliterasi. Nah, ini bagaimana sih Kak cara berliterasi yang baik untuk menempuh demokrasi yang baik juga gitu. Karena mungkin
banyak sekali hal-hal mengenai demokrasi ini yang menjadi permasalahan ya, di mana kita sedikit malu menyampaikan pendapat atau mungkin ada ancaman atau ancaman gitu ya ketika kita melakukan prinsip demokrasi ini. Nah itu mungkin Tabia pertanyaan yang pertama boleh dijawab terlebih dahulu. Pertanyaannya lebih cara kita mengaplikasikan demokrasinya atau apa nih? Nah, cara kita ya mengaplikasikan demokrasi, tapi proses-proses literasi yang mendukung hal tersebut itu seperti apa gitu Tabia? Oke, kalau misalnya proses-proses literasi, ini versi aku ya, versi aku. Kalau misalnya dari aku, ketika kita berdemokrasi nih ya kita belajar dulu dari hal-hal terkecil, misalnya ketika lagi kita FGD dan lain sebagainya, kita berani untuk speak up, kita berani menyampaikan pendapat kita. Nggak apa-apa, pendapat kita ditolak ya nggak apa-apa, yang penting kita udah berani menyuarakan pendapat kita. Itu adalah salah satu langkah kecil kita dalam menerapkan literasi demokrasi gitu ya. Terus juga ketika kita misalnya pendapat kita tuh nggak disetujui banyak pihak dan yang pemenangnya misalnya suara si A, yang kita juga harus mengikut sama keputusan yang suara terbanyak itu gitu, karena dengan begitu kita di sana kita telah menerapkan literasi demokrasi juga. Jadi kita nggak kekeh dengan pendapat kita sendiri bahwa pendapat kita yang benar dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari aku, karena kan literasi ini kan sebenarnya suatu sistem pemerintahan gitu ya, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat gitu ya. Tapi kita kalau dalam skop kecilnya, ketika kita misalnya berkelompok aja dulu, di sana kita belajar bisa mengungkapkan pendapat, kita berani berbicara di depan gitu ya untuk menyampaikan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan ketika misalnya dalam pemilihan dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang perlu kita terapkan dalam demokrasi. Misalnya kita juga ketika ada pemilihan ketua OSIS, kita ikut terlibat, itu salah satu contoh atau misalnya miniatur kehidupan kita sebagai warga negara kita, jadi menggunakan hak suara kita untuk memilih ketua OSIS gitu ya, dan lain sebagainya, ketua BEM dan lain sebagainya. Itu langkah kecil untuk kita mengaplikasikan demokrasi di sekitar kita, atau dari hal kecil yang kita bisa aja dulu. Itu sih kalau misalnya dari aku. Oke, nah terima kasih banyak Teh Saldia atas jawabannya. Mungkin semoga menjawab ya. Lalu yang selanjutnya masih berkaitan nih Teh Dia pertanyaannya. Tadi ngomongin tentang yang penting kita berani speak up dulu gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Ini mungkin tidak berkaitan dengan tema ya, tapi nggak apa ditanyakan saja dari Anissa Turohia. Ini Kak, bagaimana cara kita untuk berani speak up ketika kita punya pendapat, karena kadang-kadang saya suka malu katanya untuk speak up gitu. Oke, gitu. Udah gitu? Ya. Oke, siap. Kalau malu, aku juga sering malu kok. Malu tuh wajar. Karena itu sifat dasar manusia, cuma kadarnya aja mungkin yang berbeda ya. Jadi tiap manusia pasti ada rasa malu gitu ya, dan memang harus ada rasa malu gitu. Cuma ketika kita benar, kenapa kita harus malu untuk berbicara? Ketika kita benar, kenapa kita harus malu untuk belajar mengemukakan pendapat gitu. Jadi dicoba aja dulu. Harus ada harus ada niat dari diri sendiri sih, harus ngebulatin tekad kalau misalnya oke, aku bisa. Orang maksudnya kalau misalnya nggak disuka pun pendapat kita, ya nggak apa-apa. Seenggaknya kita udah berani mencoba. Karena kan kita bukan memaksakan pendapat kita. Yang penting tuh kita nggak memaksakan pendapat kita ketika kita speak up dan lain sebagainya. Yang kita kan hanya menyuarakan pendapat. Siapa tahu solusi kamu tuh jadi solusi untuk bersama gitu. Jangan-jangan ide kamu tuh ide yang bisa menyelesaikan permasalahan bersama gitu. Jadi berpikirnya positif aja dulu, jangan dipikirkan dampak negatifnya gitu. Jadi untuk memulai sesuatu, untuk berani speak up ya, kita belajar berpikir positif dulu bahwa jangan-jangan nih solusi aku tuh bisa menyelesaikan untuk permasalahan bersama. Kalau misalnya nanti nggak diambil sebagai pendapat sebagai solusi, ya nggak apa-apa, kita nggak ada yang salah untuk berani speak up gitu. Yang penting kita udah berani mencoba dan kita juga argumennya jelas gitu, ada nutrisi dan gizi di dalam apa yang kita bicarakan gitu, kita ucapkan, jangan sampai kosong isinya gitu, tapi kita ada landasannya, ada misalnya kenapa aku misalnya mengemukakan bahwa
ini tuh gini-gini solusinya kayak gini-gini, karena berdasarkan yang aku tahu tuh kalau misalnya pernah ada juga permasalahan yang gini-gini diterapinnya kayak gini, ini tuh bagus loh solusinya. Siapa tahu kalau misalnya kita coba di organisasi kita ini tuh jadi bagus juga gitu, jadi peluang juga dan lain sebagainya. Itu bisa aja. Jadi kita harus berpikir positif dulu ketika kita ingin berani speak up gitu. Yang penting kita punya landasan aja sih gitu, dan percaya sama diri sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Salbia, jawabannya sangat luar biasa. Tadi Amin, semoga membantu. yang penting kita tuh harus berpikir positif terlebih dahulu ya, jangan overthinking terhadap hal-hal yang Ya, belum terjadi. Dan tentunya betul. ketika kita sudah berpikir positif, apa yang kita sampaikan pun harus memiliki bobot tersendiri. Jangan Ya, sampai kita mengemukakan sesuatu yang sebetulnya kita nggak tahu apa-apa tentang sesuatu tersebut. iya Jadi betul. berarti langkah awalnya sama mungkinnya dengan yang tadi itu, kita harus menumbuhkan dan juga memupuk nutrisinya terlebih dahulu dengan Iya, cara apa? betul. Dengan cara Nutrisi dan membaca gizinya dulu. buku, gitu ya Tabia ya. Oke, ini masih ada pertanyaan nih Teh Salbia dari Kak Nur Wahyudi. Ini masih ada 4 pertanyaan, nggak apa-apa ya Teh Bia ya? Ya, Oke, ini dari Nur Wahyudi. Ini tentang gerakan literasi sekolah. Teh Bia tahu tahu pasti ya gerakan literasi sekolah ya. itu seperti apa. Nah, ini bagaimana cara mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di masa pandemi COVID-19. Nah, ini Oke. Kak. Di masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya sebelum masa pandemi kan aku juga pernah ngalamin ya, waktu di SMA tuh ada GLS, kita kalau ke perpustakaan dikasih pin tuh, yang paling banyak datang ke perpustakaan dikasih pin, terus tuh nanti diumumin di upacara, itu tuh meningkatkan semangat minat kunjung ke perpustakaan, itu tuh benar banget gitu ya. Terus kita bikin review buku dan lain sebagainya, kumpul gitu ya, kayak arisan buku dan sebagainya, itu tuh emang numbuhin minat baca. Tapi kalau lagi pandemi gimana nih, ketemu aja nggak bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Jangan sedih gitu ya, teman-teman masih bisa melalui daring gitu ya, misalnya kayak webinar gini, review buku gitu ya, review buku melalui online gitu ya, media sosial, terus saling support gitu ya, itu bisa ngebantu banget teman-teman. Kan biasanya kalau misalnya komunitas buku, komunitas baca di sekolah, gerakan literasi sekolah, itu biasanya punya grup nih. Nah, di grup itu dihangatkan kembali gitu. Sekarang lagi ramai nih buku ini, buku itu gitu. Teman-teman review lagi minggu ini, siapa yang mau review buku A? Minggu depan siapa yang mau review minggu B? Terus di sana juga teman-teman sambil belajar public speaking. Teman-teman misalnya yang tadinya cuma lewat teks doang nih, chat gitu ya, teman-teman kali-kali bikin lewat video gitu ya, terus kali-kali teman-teman pakai media sosial gitu, nanti ada moderatornya dan lain sebagainya. Itu cara menghidupkan kembali gerakan literasi sekolah gitu, bisa banget. Atau juga teman-teman mengadakan lomba. Kalau dulu aku ngadain lomba itu, ngadain lomba literasi apapun, misalnya baca puisi dan lain sebagainya, karena sekarang lagi pandemi bisa lewat daring gitu. Itu juga salah satu cara mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali gerakan literasi di sekolah sih, kalau versi aku ya kayak gitu. Dari aku sih gitu sarannya, jadi manfaatkan digitalnya gitu, jangan sampai karena misalnya pandemi udah deh gerakan literasi sekolahnya berhenti gitu ya, yang biasanya 15 menit sebelum mulai pembelajaran itu membaca gitu ya, sekarang jadi enggak sama sekali membaca. Nah, jangan gitu, tapi tetap aja dilakukan cuma lewat daring gitu. Tentang kitanya aja yang pintar-pintar, bagusnya kita ngadainnya lewat apa ya, aplikasi apa ya, medianya apa ya, gitu aja sih kalau dari aku. Semoga membantu. Kalau belum nanti chat-chat aja gitu ya ke sosial media yang tadi aku bagiin. Oke, terima kasih banyak Teh Salbia, jawabannya sangat menginspirasi dan luar biasa, bahwa kita harus mengoptimalkan dan bahwa kita juga harus memanfaatkan ya teknologi digital yang sekarang ini lagi berkembang. Mungkin kalau situasinya offline ada banyak hal yang bisa kita jalankan, tapi ketika situasinya online ini bukan berarti kita harus berhenti dalam berkarya dan juga dalam mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Tapi justru kita harus berinovasi. Betul, harus berinovasi ya, betul. Dan beradaptasi. Nah, paling aku mau nanya lagi nih, Teh Bia. Bukan dari aku sih, ada dari Teh Nurul Latifah. Ini menanyakan tentang Kak, bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat membaca di awal gitu ya, karena suka malas dan mager gitu kalau baca buku dan ujung-ujungnya ngantuk katanya. Lalu
Ini ada 2 pertanyaan dari Teh Nurul Latifah. Yang kedua ini, lalu bagaimana cara awal kita untuk mengajak teman-teman kita yang mager juga sama, agar berliterasi juga. Gitu Teh dia pertanyaannya. Oke. Nah, kalau dari aku sih, sebenarnya tadi sempat disinggung ya Kang ya, yang pas terakhir banget nih. Yang Ya, tadi. betul. Kalau cara numbuhin minat baca sebetulnya teman-teman dimulai dari jenis buku yang teman-teman suka, genre yang teman-teman suka gitu. Itu dulu. Karena kalau misalnya kita maksain dengan baca yang langsung berat gitu ya, apalagi membaca karena ada tugas gitu, yang mana tugasnya kita nggak suka, itu akan jadi gamut ke kitanya, malah jadi ada kesan di kitanya. Misalnya first impression-nya tuh membaca itu boring, membaca itu nggak enak, membaca itu jadi hal-hal yang negatif datangnya gitu. Tapi kalau teman-teman membacanya dari bidang yang teman-teman suka gitu, dari jenis buku yang teman-teman suka, bahkan dengan cara yang teman-teman suka gitu ya. Misalnya teman-teman sukanya sambil nongkrong di kafe gitu. Kalau teman-teman bisa fokus sambil baca, ya lakuin gitu. Jadi teman-teman membuat kesan positif ketika pertama kali teman-teman membaca gitu. Memang sih kalau pertama kali itu ketika sama orang tua dan lain sebagainya, ketika kita kecil gitu ya. Cuma kita juga bisa membangun kembali kesan pertama itu istilahnya sama oleh diri kita sendiri gitu, yaitu dengan cara kita memulai membaca buku dari genre yang kita suka gitu ya, dengan cara-cara yang kita suka. Kalau aku misalnya sukanya sambil di alam terbuka gitu ya, di taman gitu ya, ketika pagi udara masih sejuk gitu ya, atau misalnya di halaman rumah ketika udara masih sejuk gitu. Nah, aku membaca karena itu cara yang aku suka. Jadi akunya nggak ada kesan negatif ketika membaca, jadi akunya suka gitu. Tapi ketika misalnya beda, ketika misalnya teman-teman memulai baca dari jurnal terus di bawah tekanan gitu ya, di bawah tekanan bahwa kamu harus beres membaca ini dalam sekian menit gitu dan lain sebagainya, sekian jam gitu, itu akan membuat tekanan tertentu di teman-teman dan bikin kesan negatif di teman-teman atas kegiatan membaca itu gitu. Jadi usahakan ketika kita ingin menumbuhkan minat baca, mulai dari apa yang kita suka dengan cara yang kita suka dan konsistenkan untuk meluangkan waktu membaca. Nggak apa-apa, cuma 15 menit, 10 menit. Yang penting di hari itu kita membaca. Kayak kalau dalam Al-Quran, maksudnya kalau kita baca Al-Quran, misalnya kita 1 ayat aja dulu setiap hari. Ya kayak seperti itu gitu juga kalau kita membaca buku-buku novel, buku-buku jurnal, dan sebagainya gitu. Yang penting kita luangkan membaca gitu. Sebentar cukup nggak apa-apa gitu. Karena nanti akan terbiasa. Akan jadi kebutuhan. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, itu lebih ke ke cara ngajak teman-teman ya. Iya, betul. Kalau misalnya cara ngajak teman-teman biar suka baca juga, ya kita deketin dengan bidang yang mereka suka juga. Kita nggak bisa maksain kalau misalnya misalnya mereka nggak suka baca buku, terus kita paksain mereka harus baca buku yang mereka naon sih, apa sih gitu kan, maksa-maksa ribet gitu kan, gitu-gitu. Tapi kita harus mulai dengan cara yang mereka suka juga, dengan bidang yang mereka suka. Pasti kan kalau misalnya teman-teman kita nggak bisa langsung ngegeneralisir bahwa teman kita itu seperti ini, seperti itu, enggak. Tapi kan kadang kalau misalnya di kelas aja suka ada kelompok-kelompok tertentu gitu kan, kecil-kecil gitu. Misalnya, oh si orang ini mah sukanya apa, si orang ini mah sukanya apa, misalnya si orang ini mah sukanya ngobrol dan lain sebagainya. Ya kita ajak misalnya perlahan-lahan gitu. Kemarin aku baru baca buku ini bagus deh gitu ya, tentang ini bagus deh gitu. Terus nanti mereka, emang bukunya tentang apa? Pasti nanti ada rasa ingin tahu. Nggak apa-apa misalnya pertanyaannya mereka, apa sih itu tuh? Ya kita jelasin, ini tuh buku baru dan ini tuh bukunya seperti ini gitu. Jadi karena untuk mengajak orang lain baca tuh, atau suka literasi itu, ya kita kenalkan dulu apa itu literasi gitu. Kita sadarkan dulu bahwa literasi itu nggak sekedar baca dan tulis gitu. Literasi itu lebih dari itu gitu. Literasi itu ada literasi numerasi yang tadi udah aku sampaikan gitu. Literasi itu lebih dari itu gitu. Dan juga cara kita mengenalkan, misalnya cara menumbuhkan minat baca mereka, ya kita kenalkan dari seperti yang tadi, cara kita sama seperti dengan cara kita menumbuhkan minat baca kita, dimulai dari bidang yang kita suka. Kalau itu kita nggak bisa dimulai dari bidang yang kita suka, tapi dimulai dari bidang yang mereka suka gitu. Jadi mereka sukanya apa nih? Nah, kita coba kayak pancing gitu ya. Teman-teman pasti jago lah gitu ya, mancing mancing teman-temannya biar
misalnya biar suka biar keluar misalnya maunya apa gitu ya, teman-teman udah jago kan nyelok kayak gitu-gitu, apalagi kalau remaja gitu kan. Nah, teman-teman juga begitu pun dalam menumbuhkan minat baca gitu. Teman-teman mulai dari yang bidang yang mereka suka. Teman-teman saya, aku kemarin baca buku ini bagus loh. Terus kenalkan juga bahwa literasi itu nggak sekedar baca, nanti juga perlahan mereka mau, dan pasti butuh proses gitu. Dan itu prosesnya yang perlu kita jalanin. Jadi nggak ada yang instan gitu. Jadi ya kita sabar aja dulu, kita perlahan gitu untuk mengenalkan literasi. Nanti lama-lama juga mereka sadar kok gitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Teh Salvia. Jawabannya sangat luar biasa ya tentang cara awal untuk menikmati literasi itu sendiri, cara awal membaca buku. Ya tadi mulai dari buku yang kita suka dan konsisten. Dan tentunya dalam mengajaknya pun sama ya, dimulai dari bidang apa yang orang yang kita ajak tuh suka. Nah ini lalu ada pertanyaan selanjutnya lagi, ada 2 pertanyaan terakhir ya Teh Bia ya. Mungkin aku sampaikan langsung karena dari orang yang sama juga nih. Yaitu ada dari Kang Rifki Maulana yang menanyakan mengenai ini bagaimana cara kita untuk menghindari penggunaan gawai agar mampu optimal dalam berliterasi. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya itu, apa dampaknya jika kita sedang menempuh pendidikan formal tapi tidak mendalami literasi? Boleh diulang, Kak? Oke. Yang pertama. Diulang ya. Oke, yang pertama itu bagaimana cara kita menghindari gawai agar tidak mendisrupt dalam proses kita berliterasi. Kalau yang kedua, ini apa dampaknya jika kita menempuh pendidikan formal tapi tidak mendalami literasi, gitu Teh Dia. Oke. Kalau misalnya dari aku yang pertama, biar nggak ke distract gitu ya sama gawai gitu ketika belajar atau lain sebagainya, ya kita jauhkan gawai dari kita gitu. Jangan maksudnya ketika kita belajar terus gawai di samping kita pasti gatel bawaannya, aduh ada notifikasi apa nih gitu. Jangan-jangan dari bebek, jangan-jangan dari A, jangan-jangan dari B. Ya jauhkan gawai itu ketika kita memang belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya niat dan tekad yang kuat gitu ya, ketika ada notifikasi apapun, ketika memang kita punya deadline, biasanya ya kita tetap ngerjain kok gitu. Bahkan gawai itu jadi solusi ketika kita kekurangan bahan referensi, apalagi kan semua sekarang bisa diunduh terus tuh diakses melalui gawai kita kan, berbagai bahan bacaan gitu ya, melalui perpustakaan digital dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kan di Candil juga lebih dari 1.500 X lempar bahan bacaan gitu kan. Jadi apalagi banyak di luar sana perpustakaan daring yang menyediakan buku-buku, terus juga sekarang perpustakaan kampus kan udah banyak beralih ke digital juga gitu. Kalau misalnya kitanya memang konsisten, kitanya udah punya niat dan tekad yang bulat buat emang kita pengen belajar gitu ya pasti nggak akan ke distract. Tapi kalau misalnya kita masih ada notifikasi aja kita keganggu, aduh itu apa, udah gatel banget gitu ya kita jauhin lah gawai dari kita gitu sih kalau dari versi aku. Terus juga kalau yang tadi yang kedua tuh apa? Maaf lupa. Oke. Nah, yang kedua ini pertanyaannya bagaimana cara kita, apa dampaknya jika kita sedang menempuh pendidikan formal tapi tidak berliterasi atau tidak mendalami literasi? Kalau dampaknya sih banyak ya, tapi pasti kalau misalnya kita tuh nggak sadar aja kalau kita berliterasi gitu. Sebenarnya itu karena pendidikan tuh erat kaitannya, literasi tuh erat kaitannya sama pendidikan, dan itu kayak istilahnya dua sejoli atau sepasang yang nggak bisa dipisahkan gitu. Karena kita dulu aja ketika kita mau mulai belajar aja kita udah diajarin literasi, yaitu literasi baca dan tulis. Kita melek huruf aja itu kita udah berliterasi sebetulnya gitu. Literasi dasar yakni literasi dasar yang pertama yakni literasi baca dan tulis. Jadi sebetulnya bisa dikatakan nggak mungkin kalau kita menempuh pendidikan tapi kita nggak berliterasi, cuma kitanya aja yang nggak sadar. Cuma kalau misalnya untuk literasinya tergantung, nah itu kadarnya, misalnya tingkatnya. Kalau misalnya tingkatnya beda-beda gitu. Kalau misalnya yang dimaksud ini tingkatnya misalnya seperti apa gitu. Kalau misalnya dibilang nggak melibatkan literasi itu nggak mungkin sebetulnya ya kalau dari versi aku gitu, karena literasi itu sama pendidikan itu adalah dua hal yang memang nggak bisa dilepas satu sama lain, karena pendidikan membutuhkan literasi dan literasi membutuhkan pendidikan untuk sebuah prosesnya gitu ya, pelatihannya dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya dampaknya nih, kalau misalnya kita
literasinya misalnya kurang, atau kita nggak sadar kalau kita berliterasi gitu. Misalnya ketika kita pendidikan ya kita sebatas dapat IPK aja, sebatas dapat nilai aja gitu, sebatas dapat apa ya, kayak keterampilan aja, tapi kita nggak tahu cara ngolahnya. Banyak kan orang-orang pintar tapi dia nggak tahu maksudnya ketika peluang kerjanya seperti apa, bagaimana cara mentransfer informasi yang mereka punya, bagaimana cara mengolah data yang mereka punya agar menjadi sebuah peluang dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu dampaknya kalau misalnya pendidikan nggak didampingin literasi sih itu, tapi pasti sebetulnya kita tuh apa ya, nggak mungkin kalau nggak banget melibatkan literasi, cuma itu tergantung tingkatannya gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita udah sadar nih bahwa literasi itu sangat berpengaruh dalam pendidikan, dalam keterampilan kita. Nah, kalau misalnya kita ditambah keterampilan kognisi membacanya itu, gitu ya, literasinya kognisi membacanya itu, ya kita akan lebih memiliki peluang gitu, memiliki peluang dalam segala hal yang kita punya, misalnya ilmu yang kita punya, kita bisa mentransfer informasinya, kita bisa jadi profesi sebagai dosen dan lain sebagainya, kita bisa menjadi konten kreator yang cakap dalam menyampaikan informasi gitu ya, menjadi news anchor dan lain sebagainya, podcaster, terus juga broadcaster dan lain sebagainya. Itu jadi ketika kita memiliki keterampilan, terus kita ditambah literasi, maka kita akan mengetahui peluang gitu, peluang-peluang apa saja yang ada di hadapan kita, terus juga skill apa yang perlu kita tambah skill apa yang perlu kita tambah agar kita terlihat dan kita memang mumpuni dan menjadi handal di bidang itu gitu. Maka itu perlu kognisi, nutrisi, gizi dari literasi itu sendiri gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Salvia atas jawabannya. Tentu banyak banget tadi informasi-informasi yang kita dapatkan dan tentunya akan menambah wawasan dan nutrisi kita ya, nutrisi di kepala kita untuk kita implementasikan. Dan tentunya hal-hal yang tadi disampaikan ini bukan hanya untuk didengarkan saja, tapi bagaimana cara kita mampu menghayati setiap informasi agar bisa diimplementasikan dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, mungkin sebelum diakhiri, pertanyaannya udah cukup teh dia. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh disampaikan ke media sosial Nita Salbia di Instagram @salbia19 atau di TikTok @salbia.sm, ataupun tadi media sosial yang lain yang bisa teman-teman lihat kembali dalam tayangannya. Lalu Teh Salbia mungkin sebelum diakhiri, boleh Teh Bia untuk menyampaikan quotes penutup terlebih dahulu atau menyampaikan pesan dan kesannya terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang hari ini melihat dan mendengarkan webinarnya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah bergabung di webinar kali ini. Semoga informasi ataupun sharing diskusi yang kali ini kita lakukan semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga juga nggak hanya sebatas informasi yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi juga menjadi informasi yang bisa kita implementasikan dan kita bisa gunakan manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Semoga informasi yang kita dapatkan tadi bisa menjadi tambahan nutrisi dan gizi bagi literasi kita sehari-hari juga gitu, karena literasi itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh berbicara literasi yang A dan B, tetapi bagaimana kita bisa mensejahterakan kehidupan kita dengan literasi dasar yang kita miliki. Salah satunya kita bisa mengembangkan keterampilan yang kita miliki menjadi peluang untuk mencapai kesejahteraan hidup kita. Mulai literasi dari apa yang kamu suka dan dengan cara yang kamu suka, konsisten membaca, maka dari itu kamu akan jatuh cinta terhadap dunia literasi dan baca. Salam literasi, salam inspirasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teh Salbia. Informasi dan juga kebarusan quotes penutupnya sangat luar biasa. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak mewakili platform startno.idn atas kehadiran dan juga Teh Salbia telah mau gitu ya untuk berbagi dan menginspirasi pada webinar yang kami selenggarakan, dan harapannya tentu informasi ini yang kita dapatkan bisa betul-betul menginspirasi banyak orang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak mewakili startno.idn. Nah, mungkin itu aja dari aku. Aku ucapin terima kasih banyak juga kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi dan juga sangat aktif ya dalam webinar hari ini. Tadi juga banyak sekali yang bertanya dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, lalu informasi untuk seluruh peserta semuanya,
Untuk e-sertifikat ini akan diberikan H+4. Begitu juga Tesalbia untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan Japri ya, tidak di hari ini. Ya, siap. Oke, sebagai Makasih. kenang-kenangan. Dan juga untuk e-sertifikat peserta ini diharapkan untuk mengisi link evaluasi terlebih dahulu. Link evaluasi akan dibagikan di kolom komentar esok hari pukul 8 pagi. Nah, mungkin itu aja untuk webinar hari ini. Aku mewakili tim startnode.idn, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ke Tesalbia juga mohon maaf apabila dalam menghubungi dan juga memandu jalannya diskusi masih terdapat banyak kesalahan. Mohon dimaafkan dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.